Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Bapak Kepala Desa dan juga lebih khususnya lagi Al-Habib Omar bin Idrus Al-Khirid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan wal afiyah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam hidupnya, untuk keluarganya dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Langsung kita lanjutkan di dalam pertemuan kita yang waktu tentang sesuatu yang dapat menjauhkan rezeki atau menarik rezeki. Yaitu wa kathratun naumi turithul faqra wa faqrul ilmi wa faqrul ilmi aidan. Ada banyak hal yang dapat membuat orang itu menjadi alim ulama, menjadi para asatidzah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah wabil khusus. Tapi kita nggak akan pernah berdoa dengan doa tersebut. Nggak mungkin siapapun orangnya memohon kepada Allah untuk menjadi orang miskin. Bahkan setiap kali kita doa, yang menjadi permintaan utama kita adalah harta yang banyak dan barokah. Itu insya Allah nggak pernah lepas, nggak pernah terlupakan. Setiap kita habis sholat kita minta menjadi orang kaya. Setiap habis sholat kita minta menjadi orang yang banyak harta, sukses dan yang lain sebagainya. Dan rata-rata miskin. Tentunya tidak ada satupun dari kita yang ingin menjadi miskin, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh beliau Al-Habib Omar. Kalau Rasulullah SAW ada yang menjadi orang yang Allah miskin. Padahal kalau kita bandingkan antara kaya dan miskin, itu lebih enak miskin daripada kaya. Saya kasih gambaran di dunia saja. Kalau misalnya ada tontonan seperti pertandingan bola misalnya, masuk stadion, beli tiket harus antri, dan antrinya luar biasa karena yang nonton banyak. Tapi ada orang yang nggak perlu antri bisa masuk.
dan cepat. Dari dua keadaan ini kula jenengan milih sing pundi? Pak, milih sing ndi? Hah? Sing nggak antri. Ya nggak antri. Kenapa? Duniawi antri ukhrawi. Jadi kaya dunianya, sukses dunianya, bukan akhiratnya. Kalau itu adalah gambaran orang kaya, dia beli tiket VVIP, masuk tambah antri, tempatnya enak, itu orang kaya di dunia. Tapi seperti itulah orang miskin di akhirat. Jadi di akhirat orang miskin itu masuk surganya lebih dulu dari orang kaya. Di sini. Kenapa? Nggak ada yang dihisap, sing dihisap titik. Jadi cepet mari cepet bal boleh wong sugih wake tuku tanah ana kono duwe omah kene duwe motor 1 2 3 4 5 6 misalnya. Lho itu semuanya dipanasan, kon tuku tanah pasti ngelak, duit kon pasti keringetan, ya kemengkan tuku motor iki. Tapi ini nggak perlu antri, dia bisa banyak pertanyaan masuk dengan cepat dan cepat sudah masuk surga, bisa menikmati surga, kepanasan dan bahagia di dalam surga. Orang kaya masih gambaran orang miskin di akhirat. Panjang. Sehingga dikatakan apa? Perbedaan masuk surganya orang miskin dengan orang kaya itu setengah hari. Setengah hari itu bukan hitungan di dunia. Kalau di dunia mungkin setengah hari itu 6 jam atau 12 jam. Tapi di akhirat 500 tahun. Jadi wong fakir wis mlebu surga 500 tahun, wong sugih baru mlebu. Untungnya bidadari itu sudah disiapkan, ndak ono bidadari second. Untungnya, coba ono bidadari second, sakno wong sugih, intuke bidadari second. Untungnya ndak. Kalau ada sakno, intuk sing second, intuk sing karen. Tapi nggak seperti itu. Allah berikan surga ini kemuliaan, keistimewaan yang semuanya serba baru. Tapi ya telah. Bahkan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena itu Nabi SAW bersabda, kadal fakru an yakuna kufron. Hampir kefakiran itu menjadikan orangnya miskin, menjadikan orangnya kufur. Lah apa yang diantaranya yang bisa menyebabkan kefakiran? Yaitu kathratun naum, banyak tidur. Lah potongan-potongan sing hadir iki akeh. Majelis oleh delok motone iki. Makanya enak menjadi orang miskin. Iki Umar cerita. Tapi terkadang miskin ini hari ini seorang ceramah membahayakan. Kalau yang memilikinya yang bersifat dengannya ketularan, tidak bisa sabar. Mari ngono enake meneng sak ngoroke pisan. Iki pinggire bingung iki. Iki sapi ucul lah. Suara tekan ndi iki? Didelok pinggire.
Ini banyak tidur ini nggak baik, kesehatan nggak bagus. Kesehatan kalau kita banyak tidur nggak bagus. Justru kesehatan itu bagus kalau kita ngurangi tidur. Makanya kalau bisa maksimal, paling banyak paling lama 8 jam. Paling lama tidur dalam 1 hari 1 malam, bukan begitu loh. 1 hari 1 malam paling lama 8. Kalau kita banyak tidur, apa yang kita dapat coba? Tidak ada yang kita dapat. Aulia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya karena kurang tidur. Kenapa kok nggak banyak tidur mereka? Ya karena mereka itu ngeman-ngeman waktune urip ono dunyo. Di kesempatan satu-satunya di atas dunia ini yang sekali ini mereka ingin maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, meraih kemuliaan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Tidur itu dikurang-kurangi. Dak popo, dak ake turu, sing penting ake pahala. Gak apa-apa, gak banyak tidur, yang penting bahagia di akhiratnya. Gak apa-apa gak merasakan tidur di tempat yang nyaman, dingin, kemudian empuk, tapi nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dengan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit tidurnya mereka, dan mereka sedikit tidurnya ini kenapa? Melihat Nabi Muhammad aja kalau tidur sedikit. Bahkan Nabi Muhammad itu tidurnya itu bukan seperti tidurnya kita. Kalau kita tidur itu cepat, enak, kasurnya dibersihkan, spraynya diwakili, wangi, kemudian dari kasur atau bantalnya empuk, lebih enak tidur. Kadang kalau panas kipas angin, kurang kipas angin, asli, turunnya bisa mengingat mereka. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi tidurnya itu apa adanya. Kenapa? Tidak mau banyak tidur. Dia dikatakan tidurnya Nabi Muhammad itu ulfa atau ofa. Jadi turunnya apa? Sang wong-wong melu tahlilan, atau istighosah dulu itu semuanya. Besok dilupakan angin, melek. Kalau kita kan enggak, terus pengajian dulu kadang liar sak lorongnya boleh sik tambangnya mulai kami yang ibadat ini sebelumnya kawanan biasanya wis kawanan les mari ali ibadat luwe tambah nemen kawanan iki. Iya mambung iki kebengen mari ini buyare. Lah ini kita banyak tidur. Lah kalau sudah banyak tidur kita menyia-nyiakan waktu kita, akhirnya membuat kita harus belajar untuk mengurangi tidur. Lah apa caranya ngurangi tidur? Caranya ngurangi tidur itu ngurangi apa? Ngurangi mangan. Dikurangi makan. Akhirnya nanti tidurnya bisa berkurang. Lah ngurangi makan, jangan makannya dikurangi tapi aktivitas ditambah. Kurangi juga aktivitas dunianya. Aktivitas dunia ini kurangi.
bekerja itu jangan ngotot, nyantai, tenang, nggak usah bingung. Lek ndak kok ini ndak iso itu akeh. Jare sopo? Sampai kerja banting tulang lho. Rezekine wis ditentokno. Lapo bingung ngotot-ngotot. Sampai ngotot itu ya pancet kayak ngono. Ndak mungkin nambah, sampai ngotot ndak mungkin nambah. Pancet. Sudah ditentukan. Fakir dan juga saya misalnya menjadi orang kaya dunia harta tapi fakir juga ilmu. Aku sugih sampean enak kabeh eman. Lek sampean sugih durung tentu enak kabeh. Saya misalnya menjadi orang kaya. Setiap warga yang datang sudah saya tentukan. Saya hitung. Oh, ada 50 warga. 50. Kakak misalnya. Saya bagi per kakak sekian. Berarti sing teko ngotot nyusi pancet itu sing teko kani sing nyantai ya pancet itu podo ndak siji podo. Jadi ngotot-ngotot teko nyusi ge opo pancet. Ketentuannya sudah ditentukan sebelum orangnya datang. Di pertemuan dan sampaikan sebelum kita lahir ini Allah sudah menentukan rezeki kita, sudah ditentukan oleh Allah rezeki kita. Jadi nggak perlu ngotot, nyantai aja, nyantai. Ngontot ya itu kayak ngono, nggak ngotot itu ya pancet kayak. Jadi nyantai. Lah, akhirnya apa? Tidur akan berkurang, makan berkurang, pekerjaan nggak terlalu ngotot, akhirnya tidur bisa berkurang. Lah, berkurangnya tidur ini duduk gaya wifi-an, duduk gaya online, bukan dilihat nonton TV, tapi digunakan untuk menambah ibadah. Apalagi sekarang ini, kalau kita ingin selamat dari virus-virus yang nyebar, virus atau virus, ingin selamat dari virus atau virus, kan bahaya bisa kayak wong lanang-lanang virus itu. Apa meneh sing duwe bojo bahaya. Jadi harus selamat juga dari virus. Itu anak tambahan harus ditambahin. Kok artis jenenge. Jadi kalau ingin selamat, ya itu tadi, jangan banyak tidur. Sampai tinggal sing kena-kena iku kakean turu atau kakean kerja. Sing kakean sembahyang, kakean zikir, kakean sholawat, kakean dalam ilmu, nggak kira kena. Enggak, sing kena-kena itu sing anjene tubuhnya kurang, kekebalan tubuhnya kurang. Apa nih pemain bal-balan itu olahraga terus. 90 menit gak mandek iso. Itu kayak pemain Indonesia 90 menit 50 menit kuat mari ngono lendang pisan kakek nampung. Mereka enggak, makanannya bergizi, benar-benar dijaga, tetap kena corona. Tapi si majelis, sing sembahyang, sing aktif, ibadah ketaatan, atau mencari ilmu, aman. Ayo coba sampean survei, keliling sampean nang Wuhan, atau keliling orang Eropa, Amerika yang kena itu, dan rata-rata adalah orang yang memang jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, jauh dari kebaikan, kena. Walaupun fisiknya itu bagus, tapi kalau kita aktif, tak mungkin. Aktif kebaikan. Italia, ketaatan, Inggris,
Iku olahraga terus panganane dijogo. Tetep ya kena. Fisiknya, lu hebat tuh fisiknya. Virus sekena paling sing wong benci-benci ngene iki. Sing benci-benci ngene iki, sing manasati wong sing selawatan ndak oleh atau apa? Iku sing kena iku. Sing ngalang-halangi biasa iku kena iku. Kena iku. Ojo ame tak sakno rek wong Islam iku. Lah kalau ingin mengurangi tidur itu tadi. Kita harus mengurangi makan, juga harus mengurangi kerja berat untuk dunia. Nggak perlu kita ngotot, pasti kita dapatkan. Lah insya Allah kurang tidur. Kalau kurang tidur, manfaatkan mengurangi tidur tadi itu untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan untuk mencari ilmu, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat dan yang lain sebagainya. Kalau fakir dunia itu masih penting. Yang bahaya itu kalau fakrul ilmi, aktivitas dolek jodoh, ini bahaya. Ilmu, ini bahaya. Atau janjian bahaya. Jangan kita anggap fakir itu hanya karena harta. Tapi kalau kefakiran itu bukan hanya harta, solawat. Tapi adab itu juga bisa menjadi fakir. Ilmu juga bisa menjadi fakir. Aman, tak kira fakir atau fakir ilmu ini lebih membahayakan daripada fakir harta. Karena fakir ilmu, fakir adab membuat kita celaka, membuat kita dijauhkan dari rahmat atau hidayahnya Allah. Tapi kalau fakir harta mungkin bisa dekat dengan rahmatnya Allah asal kita bisa sabar, bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah kalau kita menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dikatakan dalam sebuah syair. Ini orang zaman sekarang. Sururun nas fi lubsil libas wa jam'il ilmi fi tarkin nu'as. Sururun nas, kebahagiaan kesenangan orang fi lubsil libas, di dalam memakai pakaian. Apalagi kalau pakaiannya itu bagus, seneng wong. Lah libas di sini pakaian bukan pakaian yang kita pakai, tapi pakaian kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang Allah itu memakai bahasa seperti bahasa kita, tapi maksudnya lain. Sebagai contoh Allah dalam ayat Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa, pakaian ketakwaan itu adalah sangat baik. Lah, kemuliaan yang meliputi seseorang itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan, kemuliaan yang dapat meliputi seseorang itu kapan? Ketika orang tersebut bisa mendapatkan ilmu satu demi satu. Tentunya dengan apa? Orang itu bisa mendapatkan ilmu banyak. Tarkin nu'as, ninggalkan ngantuk. Pengajian sak jam ngantuk tok untuk ilmu kira-kira. Hah? Ndak kira. Sing disampikno mole mang ndak mlebu blas. Walaupun kadang melek, tapi ngantuk ndak mlebu. Insyaallah kabeh nangis dhek oleh ngantuk ndak nangis. Kabeh sedih dhek ngantuk ndak kira sedih. Paling bingung. Kok nangis kabeh? Ngantuk. Kadang aneh itu. Teko mae iki berangkat niat ngaji. Itu nggon turu. Mana terkadang hebatnya lagi bawa pulpen, bawa buku. Dibuka bukunya, dicekel pulpennya. Tapi wonge merem. Hebatnya lagi wis nggawa buku, nggawa pulpen, dibuka logur bukunya, baru tangi kaget didelek ditepakno meneh turu meneh. Biasanya mari kaget ku ilang antuk iki ndak.
elek padang terang. Besok ngerasakno, enak yo jajan iki. Besok ngerasakno, padahal mau waktu ngaji, enak ndak ngaji ini. Besok ngerasakno. Apa mangsa dibahas? Boleh ngantuk. Tapi lek panganan, walaupun ngantuk malah ngaji, ngantuk turu-turu ngiler-ngiler. Ngorok-ngorok. Oh, enak jajan ini. Besok ngerasakno subhanallah. Padahal ilmu ini bisa didapatkan dengan meninggalkan tidur alias ngurangi. Nah, orang dulu itu kalau nyari ilmu itu benar-benar ngurangi tidur. Jadi malam itu mereka banyak untuk membaca kitab, dari kitab ke kitab. Di pelajarannya kitab A subhanallah dijelaskan di situ. Dan lebih hebatnya lagi, nah ini akhirnya malam mereka menambah dari kitab B, dari kitab C, dari kitab pemenang mari ngono ana pembahasan yang sama dengan apa yang dibahas di kitab dari motone. Akhirnya dapat banyak. Insyaallah jadi ulama tobat menjadi ulama yang istimewa. Kenapa? Memang malam dikurangi tidurnya, digunakan untuk baca kitab dan beribadah kepada Allah seperti Imam Syafi'i itu. Ini sering saya ceritakan, sering saya sampaikan. Imam Syafi'i itu malamnya itu dibagi tiga. Malam dibagi tiga. Jadi mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar itu dibagi tiga. Sepertiga untuk membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar atau sholat. Sepertiga dibuat menelaah ilmu, membaca, menelaah, mencari pembahasan dan lain sebagainya. Yang ketiga dipakai untuk istirahat tidur. Jadi 2/3 malamnya melek, 1/3 tidur istirahat. Menjadi imam besar. Sehingga kita semuanya bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i. Makanya dikatakan lagi dalam sebuah syair, alaisa minal huzni anna layaliyan tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umri. Bukankah termasuk kerugian, kesedihan malam lewat tanpa ada kemanfaatan yang kita dapat, tanpa ada faedah yang kita raih, dan itu dihitung dari usia kita, dihitung dari modal kita. Jadi berlalu malam demi malam, modal kita berkurang tanpa mendapatkan keuntungan. Kalian mungkin mau modal berkurang tanpa mendapatkan keuntungan, nggak akan mungkin ada yang mau. Nah itu berlalunya malam dari kita tanpa mendapatkan faedah, manfaat untuk akhirat kita, itu berarti rugi yang kita dapatkan, kerugian yang kita dapat. Dan itu dikatakan oleh beliau Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam sebuah qasidahnya, ma rathwah illa li'an gadda'a umruh balash qad marra umruh wa huwa yad'uf wa kullin fash. Katanya beliau apa? Ma rathwah illa liman da'a umruh balash. Tidak ada kerugian, tidak ada penyesalan kecuali bagi orang yang umurnya berlalu darinya balas tanpa mendapatkan kemanfaatan, tanpa mendapatkan faedah. Makanya kita ini setiap hari kita harus mendapatkan faedah dan manfaat, jangan sampai tidak. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim di pertama-pertama sudah dijelaskan, kalau bisa setiap hari itu harus tambah ilmu, harus tambah ilmu, setiap hari harus tambah ilmu. Jadi jangan sampai berlalu satu hari tanpa ada tambahan ilmu, jangan, harus tambah ilmu. 1 atau 2. Jangan kita harus tambah uang, keliru, tambah istri tidak apa-apa. Tambah uang rugi, tambah ilmu manfaat. Harus bagaimana caranya setiap hari tambah ilmu.
Lu sekarang untuk mendapatkan ilmu lu nggak sore, gampang. Yang mungkin kerjanya pagi, sore atau malam ada majelis ilmu, tinggal hadir. Yang kerjanya malam, pagi bisa hadir. Wah pagi nggak bisa, sore hadir, bisa. Bisa, semuanya bisa. Mudah, gampang, dan setiap daerah ada. Nggak ketepaan misalnya, gampang. Tinggal setel YouTube Eman paketan, terus ke game dak Eman. Download foto, video dak Eman. Eman. Ya apa? Download foto ke apa? Download video buat apa? Tidak ada manfaatnya. Kalau video tadi itu menambah ilmu buat kita, nggak apa-apa dulu nambah dosa atau nggak dosa misalnya. Mek ngono-ngono tok ge opo. Tidak ada manfaatnya. Begitu juga foto, buat apa? Tapi kalau itu menambah keimanan, menambah ketakwaan, dulu bisa. Atau misalnya kalau tidak dilarang di tempat kerja sambil dengarkan radio MAFM, enak sampai. Bawa headset, no handset, tetel MAFM 96,9, ilmu nggak dapat. Oh jam sekian kalian bisa mendengarkan ilmu, dapat ilmu. Nggak perlu metu teko omah, lungguh setelan radio ini nyekel buku pul. Oh sekarang jamnya ada ceramah ini. Ceramahnya siapa? Ceramahnya Ustadz Fulan atau Kiai Fulan. Tekelan buku rungokno. Catet. Nggak paham, tinggal tanya. Ada Ustadz di samping kanan kiri rumah kita, tanya. Loh faedah. Jadi harus setiap hari harus tambah faedah daripada ilmu. Jangan sampai berlalu waktu tapi balas kita nggak mendapatkan apapun. Dan masih banyak lagi. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya daripada hal-hal yang perlu kita miliki dan perlu kita dapatkan dalam kehidupan kita agar kita tidak menjadi orang fakir dunia atau juga fakir ilmu dan adab. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan kita bisa terbebas dari godaan setan, hawa nafsu dan juga dari segala fitnah, bala dan musibah, begitu juga wabah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, kota kita khususnya dari segala bencana, musibah, bala. Allahumma rfa'anna wa 'anil muslimin al-adza wal ghala wal waba wal amrad wal asqam wasyada'id wal zayg wal dhalal wal jahl wal bala ma dhahara minha wa ma batan wadfa'il man syarrat taghina wal baghina wal zalimin wal mu'tadin bima syi'ta ajilan bi'afika wa salama bi rahmatika rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nasallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.